Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi itu katanya pencapresan Anies Baswedan itu ternyata masih bisa dibatalkan itu. Kenapa? Karena masih ada manuver Firly Bahuri CS itu. Dan manuver itu bakalan dibongkar di sini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat sorotan tajam terkait penanganan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Sebuah laporan menyebut ada upaya pemaksaan petinggi KPK termasuk Ketua KPK Firly Bahuri agar status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan meski belum ada alat bukti yang kuat yang diduga mengarah ke penetapan tersangka Anies Baswedan itu. Nah, meski kini Anies sudah resmi dapat dukungan dari 3 partai yang kerap disebut sebagai pertahanan agar Anies tak diperlakukan semena-mena dalam hal hukum, Firly Bahuri CS disebut tidak akan menyerah mengejar Anies sampai dapat status tersangka. Dikembalikannya sejumlah nama petinggi KPK ke instansi asal juga diduga menjadi manuver baru Firly soal kasus Formula E itu. Karenanya, Hersu menduga kuat KPK tidak akan menyerah mengejar ex-gubernur DKI Jakarta tersebut hingga jadi tersangka. Bahkan Hersu mengatakan bahwa kita menangkap ada kesan Firly Bahuri belum menyerah menjadikan Anies Baswedan untuk menjadi tersangka. Sebelumnya, KPK membantah isu yang beredar mengenai Direktur Penuntutan KPK Fitro Roh Cahyanto itu mengundurkan diri karena penyelidikan kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan Formula E. KPK mengklaim yang bersangkutan sendiri yang ingin mengundurkan diri dan kembali ke instansi asalnya. Ada 2 nama lagi yakni Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang direkomendasikan oleh Firly Bahuri untuk kembali ke instansi asal mereka yakni Polri. Jadi menarik sekali kawan-kawan ketika kemudian kita melihat bagaimana Hersu adalah sekedar informasi saja bahwa Hersu adalah salah satu wartawan senior dari FNN itu. Dia juga sempat mengatakan di dalam kanal YouTube-nya itu, dia bilang kalau Firly bisa membersihkan penyidik yang selama ini menentangnya dan mengganti dengan yang baru yang mau mengikuti kemauannya untuk mentersangkakan Anies, maka bisa jadi Anies batal karena batal menjadi capres karena dia punya catatan hukum. Seperti itu yang dikatakan oleh wartawan senior itu dari forum New Network itu. Nah, dia menyambungkan bahwasanya apalagi status Anies sekarang ini kan belum didaftarkan secara resmi ke KPU itu. Jadi masih bisa dikejar untuk ditersangkakan oleh Firly Bahuri. Nah, menarik sekali ketika kita kemudian melihat hal ini. Bagaimana tidak sejak awal kemunculan nama Anies Baswedan mau dijadikan capres oleh Nasdem itu, Firly Bahuri seolah-olah terkesan mengejar Anies Baswedan untuk mentersangkakan mengenai kasus Formula E ini. Namun sejauh ini belum berhasil, apalagi banyak dari KPK yang mengundurkan diri karena masalah hal tersebut. Namun kemudian kembali lagi di cover oleh KPK tersendiri bahwa hal itu mereka yang mengundurkan diri itu karena memang mereka sudah saatnya untuk keluar dari KPK seperti itu. Nah, tapi meskipun demikian sampai sejauh ini ternyata masih ada upaya, masih ada semangat Firly Bahuri untuk mengejar, untuk terus-menerus mengejar Anies Baswedan. Nah, hal ini secara gamblang, secara terang-terangan diungkap oleh Hersu Beno Arif selaku wartawan senior dari forum New Network itu. Jadi menarik sekali kalau kita melihat hal ini kawan-kawan. Mampukah ke depannya Firly Bahuri betul-betul mentersangkakan Anies, ataukah ini hanyalah sebuah satu halangan kecil buat Anies Baswedan untuk melangkah menuju Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar, oke?
Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.